Ya, keluarga Indonesia kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang bagaimana membantu anak untuk bisa beradaptasi sosial. Tadi kita sudah ngobrol dengan Bu Irma, ternyata memang ada beberapa kondisi, apalagi di usianya nih, kebetulan usianya di saat baru mulai mau belajar mengenal orang saat pandemi lagi kan, di dalam rumah saja. Jadi memang perlu effort yang luar biasa juga dari orang tua untuk mengenalkan lingkungan sosial barunya gitu ya. Nah Mbak Ayu, untuk anak-anak, apakah memang hanya anak di usia tersebut? Atau mungkin anak-anak di usia nanti, sebenarnya usia sekolah juga seperti usia 4 tahun ini kan sebenarnya usia sudah TK gitu ya. Dan ini kan memang ada beberapa yang memang sudah sekolah tatap muka, ada yang belum. Nah, anak-anak usia di 4-5 tahun sendiri ini masih tidak sih mengalami hal tersebut? Kalau 4-5 tahun itu, kalau proses adaptasi, highlightnya adalah adaptasi pada saat dia harus justru berpisah dengan lingkungan terdekatnya. Oh, oke. Kalau 1-2 tahun itu kan pada saat dia mengenal orang baru. Kalau 3-4 itu ada 2-3 itu dengan lingkungan aturan-aturan di lingkungan aturan-aturan sosial. tadi ya. Kalau 4-5 itu justru highlight adaptasinya adalah ketika dia harus berpisah dengan orang tuanya atau orang-orang terdekatnya untuk aktivitas yang pelan-pelan harus dilakukan mandiri, contohnya sekolah. Nah, di situ ada proses adaptasi tersendiri, apalagi mungkin yang udah sekolah juga, misalnya kemarin masuk kelas 1 atau masuk TK-nya tuh masih tetap dari rumah, jadi kan comfort ya, tetap ada ibu, tetap ada nenek atau orang-orang rumah terdekat gitu kan. Nah, tapi pada saat nanti masuk kan mau nggak mau, ini udah kelas TKB misalnya, sudah harus ketemu. Nah, tantangannya dia berpisah dengan si orang terdekat itu, jadi adaptasi terhadap perpisahan dengan orang terdekat untuk masuk ke aktivitas mandiri. Inilah yang mungkin kadang di sekolah sampai ada peraturan tidak boleh menemani anak sampai dalam kelas. Karena kesulitannya anak untuk berpisah, bahwa mungkin fine-fine aja kalau mamanya ada gitu ya. Fine-fine aja deh kalau misalnya ada ayah atau ibu dalam kelas, saya nggak apa-apa sama teman-teman. Tapi jangan sampai mereka nggak ada gitu ya. Jadi dia insecure sebenarnya. Apa sih yang mereka takutkan saat mereka harus berpisah? Ya, apa yang ditakutin gitu ya sama anak-anak kita pada saat berpisah gitu. Banyak hal. Tapi umumnya adalah karena merasa tidak yakin akan kemampuan diri. Saya bisa nggak sih nih, nanti di sana ada guru yang nyuruh pindahin kursi, harus ngambil tas, harus apa, saya mampu nggak, saya bisa nggak untuk kemudian melakukan itu gitu kan. Ada juga ketakutan-ketakutan bahwa tidak bisa akan melakukan hal tersebut gitu. Nanti kalau aku nggak bisa siapa yang tolongin, minta tolongnya gimana sama mama gitu kan. Nanti nggak ada mbak, siapa yang bantuin. Nah, ketakutan-ketakutan itu yang biasanya kemudian membuat anak pada akhirnya merasa sangat khawatir sekali, cemas sekali, dan pada akhirnya sulit untuk beradaptasi misalnya masuk ke sekolah, apalagi setelah pandemi gini gitu kan, sehingga mereka kesulitan untuk melakukan itu gitu. Oke, dan ini mungkin tidak hanya bisa jadi anak yang anteng saat di dalam lingkungan sosial, tadi paling tidak juga anak yang mulai aktif gitu. Kan ada juga anak yang mungkin tenang-tenang aja di dalam lingkungan sosial, tapi dia malu untuk bertanya, malu untuk mengutarakan pendapat, jadi pasif gitu di dalam lingkungan sosialnya. Ini termasuk sebenarnya normal karena memang kondisi anak atau mungkin tipe anaknya pendiam, atau justru memang perlu stimulan lebih untuk bisa paling tidak dia aktif, mau bertanya mungkin pada guru atau pada teman begitu. Sebetulnya sih kalau memang dia merasa ada yang perlu ditanyakan atau dia mau permission melakukan sesuatu, harusnya dia berani untuk menanyakan. Di kelas kecil kan ada kondisi di mana misalnya takut mau bilang mau ke toilet, akhirnya justru akhirnya pergi ke kelas di gitu kelas kan. gitu ya. Karena saking takut untuk ngomong ke gurunya gitu kan. Nah, sebetulnya hal-hal tersebut juga memang harus dilatih dari rumah untuk anak berani untuk menyampaikan apa yang dia mau, apa yang dia rasa. Kalau dia nggak tahu, dia nanya gitu, dan tidak merasa takut atau ragu untuk melakukan itu. Sebenarnya persiapan atau latihannya adalah di rumah itu gitu. Di rumah, ketika anak yang cenderung lebih mandiri di rumah, maka secara pada saat dia berpisah dengan orang tua untuk melakukan aktivitas mandiri, cenderung untuk lebih mudah beradaptasi dalam lingkungan tersebut. Karena anak yang merasa mandiri tersebut, merasa mampu melakukan banyak hal, dia dia cukup percaya diri dengan kemampuannya. Dia juga tidak ragu untuk kemudian mengekspresikan pertanyaan atau jika ada hal yang dia tidak diketahui. Karena latihannya sudah ada di rumah, dan ketika dia sampai ke lingkungan yang baru, dia merasa, oh saya punya kemampuan itu, di rumah saya bisa. Mama bilang, oh adik bisa kok sendiri. Tanya sama, pernah nanya misalnya kalau udah usianya 4 atau 5 tahun kan sudah suka diajak jalan-jalan atau apa gitu. Kemudian kenal sama orang suka dibilang, nih adik bayar sendiri ya, bawa makanannya ke kasir atau apa. Nah, kemampuan-kemampuan yang seperti itu buat anak yakin, oh saya bisa, oh saya mampu. Nanti bilang juga sama aja gitu, nggak akan ada yang marahi. Nah, itu lebih mudah pada saat proses adaptasinya.
Oke, Mbak Ayu, kalau kita tadi berbicara mungkin anak yang sulit beradaptasi secara sosial, anak-anak yang takut dalam lingkungan sosial baru, anak yang mungkin lebih cenderung diam gitu ya, sulit bersosialisasi. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang justru sangat aktif dan agresif dalam lingkungan sosialnya, mungkin kadang-kadang justru membuat ketidaknyaman pada orang lain. Apakah ini juga satu masalah dalam dia beradaptasi sosial sebenarnya? Iya, sebetulnya hanya perlu diingatkan bahwa kepada siapa dia boleh seperti itu dan kepada siapa dia tidak boleh seperti itu. Karena kadang-kala kan saking mudahnya proses adaptasi, kemudian masuk lingkungan baru, terus kemudian dia menyampaikan identitas pribadinya. Kayak, aku rumahnya di sini, aku tuh ini, aku tuh itu, gitu kan. Itu kan agak berbahaya gitu. Dan kemudian juga harus dia diajarkan kayak kalau kakaknya nggak mau main, jangan ditarik-tarik terus ya, Dek. Nah, itu diajarkan juga. Kok soalnya dia nggak suka, nanti dia malah nangis gitu. Nah, itu perlu juga untuk diajarkan agar anak masuk ke pemahaman situasi sosial tadi yang umur 3 sampai 4 tahun itu gitu kan. Bahwa nggak semua anak mau loh diajak main. Ada gitu. aturannya gitu ya dalam lingkungan sosial. Berarti orang tua saat istilahnya mengenalkan anak pada lingkungan sosial, kita harus kayak gas rem juga ya, Mbak ya. Selalu gitu rumusnya. Ini kenalin, kalau misalnya berlebihan rem dulu, harus dikasih tahu. Jadi memang harus effort dan kita harus pendampingannya, istilahnya bagaimana ya, pendampingan yang memang bersahabat lah, anak juga nyaman, tidak merasa didikte, tapi juga bisa beradaptasi dengan mudah dengan lingkungan sosialnya. Mbak Ayu, terima kasih banyak loh, banyak banget nih catatan yang bisa kita terapkan di rumah pastinya oleh keluarga Indonesia ya. Mbak Ayu sehat-sehat biar bisa terus berbagi di kumpul keluarga. Nah, keluarga Indonesia bagaimana? Catatannya udah banyak ya dari Mbak Ayu Sutomo, pastinya jadi hal yang penting dan bisa bermanfaat untuk diterapkan di keluarga sendiri. Saya juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, semoga tetap sehat selama menjalankan ibadah puasa ya keluarga Indonesia. Saya Asti Adika pamit undur diri, sampai jumpa.